untuk membantumu mencatat pertanyaan ya. Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Ayah bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi numerasi, yaitu kemampuan menyelesaikan masalah berkaitan dengan nilai tempat dan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan 1000. Sekarang mari kita simak pelajaran matematika berikut ini. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana mengurangkan sebuah bilangan dengan menggunakan nilai tempat. Oke, kali ini kita akan menggunakan angka 65. Bilangan 65 di sini memiliki 6 puluhan yang kalau kita gambarkan kita memiliki 6 kelompok puluhan di sini, di mana masing-masing kelompok itu mewakili 1 puluhan, 1 puluhan, demikian juga ini 1 puluhan, ini juga 1 puluhan, 1 puluhan, dan 1 puluhan. Ada 6 kelompok puluhan. Sedangkan angka 5 di sini menempati satuan. Kita memiliki 5 satuan di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk lebih jelasnya kita akan menuliskan di sini bahwa 65 sama dengan 6 puluhan ditambah dengan 5 satuan. Nah, supaya lebih menarik lagi nih, kita akan mencoba mengurangkan bilangan 65. Kita tulis terlebih dahulu. 65 kita akan kurangi dengan bilangan 40. Sama dengan berapa ya? Nah, kita sudah tuliskan di sini. Bilangan 65 ini akan kita kurangi dengan bilangan 40. Di mana bilangan 40 ini memiliki 4 puluhan dan 0 satuan atau tidak memiliki satuan. Kalau begitu adik-adik, kita akan mengurangi atau mengambil 4 puluhan. Kita akan ambil 4 kelompok puluhan yang ada di sini. Siap ya? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau begitu adik-adik, berapa puluhan yang tersisa sekarang? Ada 1, 2 puluhan yang tersisa. Sehingga kita tulis di sini 2 puluhan dan kita masih punya 5 satuan. Kita tulis di sini 5 satuan. Betul ya? Karena kalau kita mengurangkan 5 satuan ini dengan 0 satuan, hasilnya akan tetap 5 satuan. Nah, sekarang kita tuliskan, berarti 65 dikurangi 40 itu sama dengan 2 puluhan. Jadi kita menaruh angka 2 pada tempat puluhan dan 5 satuan kita taruh angka 5 sebagai satuannya. Jadi 2 puluhan dan 5 satuan atau 25. Begitu adik-adik. Hai adik-adik, di video kali ini kita akan mencoba untuk melakukan pengurangan 2 angka pada bilangan 2 angka juga ya. Coba sekarang di sini kita punya contoh, yaitu 65 dikurangi 23. Coba adik-adik hentikan sejenak video ini dan coba untuk menyelesaikan soal ini terlebih dahulu ya. Gimana? Adik-adik sudah coba?
Kalau saya akan memulai dengan mengelompokkan bilangannya dulu nih adik-adik. Jadi, kolom pertama ini itu yang menempati nilai tempat satuan. Dan di mana kolom yang kedua berarti menempati nilai tempat puluhan. Jadi 65 itu terdiri dari 6 puluhan dan 5 satuan. Di mana 23 itu juga angka 2-nya menempati nilai tempat puluhan dan 3-nya menempati nilai tempat satuan pada bilangan 23. Jadi di sini kita dapat kurangi nih adik-adik, 5 dikurangi 3, kita punya sisanya 2. Kita tuliskan di sini 2. Lalu 6, di mana 6 puluhan dikurangi 2 puluhan, sisanya 4 puluhan. Jadi kita punya hasilnya 42. Tapi ada juga cara lainnya adik-adik untuk menyelesaikannya. Kita dapat tuliskan ulang seperti ini nih. 65 itu sama dengan 6 puluhan ditambah 5 satuan, bukan? Dikurangi 2 puluhan, dikurangi 3 satuan. Nah, dengan penulisan seperti ini, bagaimana hasilnya ya? 5 satuan dikurangi 3 satuan, sama persis seperti yang kita punya ya, sisanya itu 2 satuan. Kemudian, 6 puluhan dikurangi dengan 2 puluhan, hasilnya sama dengan 4 puluhan. Jadi 6 puluhan ditambah 5 satuan dikurangi 2 puluhan dikurangi 3 satuan, hasilnya itu sama dengan 4 puluhan ditambah 2 satuan yang hasilnya sama dengan 42. Kali ini kita akan mempelajari mengenai pengurangan bilangan 2 angka tanpa pengelompokan ulang ya adik-adik. Di sini kita punya satu contoh yaitu 64 dikurangi 31. Coba adik-adik, hentikan sejenak video ini dan coba kerjakan ya. Kita pikirkan bersama-sama nih yuk. Apa sebenarnya arti dari 64 atau 64 itu sebenarnya menggambarkan apa sih? Ya, kita dapat menggunakan nilai tempat. Di mana angka 6 pada bilangan 64 ini menempati nilai tempat 60-an ya. Dan angka 4 ini menempati nilai tempat satuan. Jadi kalau kita gambarkan, di sini kita punya 6 puluhan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok dari 10. Lalu kita punya 4 satuan. Nah, jadi ini adalah 64. 6 puluhan dan 4 satuan. Bila kita tempatkan bersama-sama, jadi kita punya 64 persegi ya. Nah, sekarang kita mau kurangi dengan 31. Bagaimana dengan 31? Berarti kan artinya 3 puluhan dan 1 satuan ya. Kita mau menguranginya nih adik-adik. Kita mau mengurangi 4 satuan dengan 1 satuan. Jadi sekarang ada berapa satuan yang kita punya? 4 satuan dikurangi 1 satuan, itu artinya sisanya tinggal 3 satuan. Lalu coba sekarang, bagaimana dengan kelompok puluhannya? Kita kan punya 6 puluhan, yang akan diambil 3 puluhannya nih adik-adik. Jadi ada berapa? 1 puluhan, 2 puluhan, 3 puluhan. Jadi sekarang sisanya ada berapa adik-adik? Sisanya ternyata tinggal 3 puluhan ya. Jadi di sini ada 3. Jadi 6 puluhan dikurangi 3 puluhan, sisanya tinggal 3 puluhan. Jadi kita tuliskan di sini 64 dikurangi 31 itu sama dengan 33. Di mana 3 puluhan dan 3 satuan. Jadi angka 3 di sini menempati nilai tempat puluhan dan angka 3 yang satunya itu menempati nilai tempat satuan. Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, selesaikan soal pengurangan berikut ini dengan menggunakan nilai tempat.
67 sama dengan titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. 24 sama dengan titik-titik puluhan dikurang titik-titik satuan. Titik-titik sama dengan titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Hai, kali ini kita masih akan belajar tentang pengurangan bilangan ratusan. Di sini sudah ada gambar ratusan, puluhan, dan satuan. Siapa yang tahu ada berapa ratusan, berapa puluhan, dan berapa satuan di gambar ini? Di gambar ini ada 4 kelompok seratusan, sama dengan 4 ratusan. Lalu ada 3 kelompok puluhan, dan yang terakhir ada berapa kelompok satuan? Ada 6 kelompok satuan. 4 ratusan ditambah 3 puluhan ditambah 6 puluhan sama dengan 6 di tempat satuan, 3 di tempat puluhan, dan 4 di tempat ratusan. Jadi gambar yang di sini dan bilangan yang di sini memiliki nilai yang sama, yaitu 436. Sekarang kita akan kurangkan 436 dengan 312. Yuk kita hitung bersama-sama ya. Pertama, kita akan kurangkan satuannya terlebih dahulu. 6 satuan dikurang 2 satuan. Jadi kita tulis di sini 2 satuan. Lalu 3 puluhan di sini akan kita kurangi dengan 1 puluhan. Dikurang 1 puluhan. Dan di tempat ratusan kita akan kurangi 4 ratusan dikurang 3 ratusan. Kita tulis ya, dikurang 3 ratusan. Kita lihat tempat ratusannya. 4 ratusan dikurang 3 ratusan. Berarti kita coret 3 kotak seratusan. 100, 200, 300. Jadi berapa sisanya? Betul, 1 ratusan. Sekarang kita kurangi bagian puluhannya. 3 puluhan dikurang 1 puluhan. Kita coret ya, 1 kelompok yang berisi 10 kotak kecil. Jadi sisa berapa puluhan? Betul, sisa 2 puluhan. Kita tulis ya, 2 puluhan. Sekarang 6 satuan dikurang 2 satuan. Kita coret 2 satuan. Sisa berapa? 4 satuan. Kita tulis ya, 4 satuan. Sama seperti tadi, 4 ratusan dikurang 3 ratusan sama dengan 1 ratusan. Lalu di tempat puluhan ada 3 puluhan dikurang 1 puluhan menjadi 2 puluhan. Yang terakhir di tempat satuan ada 6 satuan dikurang 2 satuan menjadi 4 satuan. Nah, selesai deh. Jadi 436 dikurang 312 sama dengan 124. 1 ratusan, 2 puluhan, 4 satuan. Nah, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, selesaikan pengurangan berikut. 435 sama dengan titik-titik ratusan ditambah titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. 232 dikurang titik-titik ratusan dikurang titik-titik puluhan dikurang titik-titik satuan. Titik-titik sama dengan titik-titik ratusan ditambah titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Hai adik-adik, kali ini kita akan mencoba mengurangkan bilangan ratusan
dengan bilangan ratusan. Nah, di sini sudah kita lihat adik-adik, kita akan mengurangkan bilangan 659 dari bilangan 971. Ketika kita melihatnya adik-adik, mungkin kita menjadi bingung, bagaimana kita mengurangi 1 dengan 9? Karena 1 lebih kecil, artinya tidak bisa kita kurangi dengan 9. Nah, tentunya caranya adalah dengan meminjam bilangan yang ada di depannya ini adik-adik. Supaya lebih jelas, kita coba uraikan bilangan ini adik-adik. Angka 9 di sini memiliki nilai 900. Dan angka 7 di sini memiliki nilai 70. Kemudian angka 1 memiliki nilai 1. Demikian juga akan kita lakukan hal yang sama dengan bilangan 659. Angka 6 memiliki nilai 600. Kemudian angka 5 memiliki nilai 50. Dan angka 9 memiliki nilai 9. Angka 6 pada bilangan 659 memiliki nilai 600. Kemudian angka 5 pada bilangan ini memiliki nilai 50. Dan kita masih memiliki angka 9 pada satuannya. Nah, adik-adik, kita akan mengurangkan semua angka yang ada di sini dari angka yang ada di atasnya. Masalah yang sama yang kita jumpai di sini adik-adik. Seperti sebelumnya, 1 dikurangi 9 tidak bisa. Karena 1 lebih kecil daripada 9. Lalu apa yang bisa kita lakukan adik-adik? Kita bisa meminjamnya adik-adik dari puluhannya. Kita meminjam 1 puluhan sehingga puluhannya menjadi 60. Dan 1 puluhan itu yang adalah 10 ditambahkan pada satuannya adik-adik. Sehingga menjadi 11. Nah, dengan demikian kita sudah siap mengurangi semuanya. 11 dikurangi 9. Kita mendapatkan 2, kemudian 60 dikurangi 50, kita mendapatkan 10, dan 900 dikurangi 600, kita mendapatkan 300. Sehingga hasil seluruhnya adalah 300 ditambah 10 ditambah 2, yang tidak lain adalah 312. Baik adik-adik, kali ini kita akan mencoba menghitung pengurangan dari bilangan yang sama, tapi tanpa harus menggunakan bentuk panjang di sini. Pada satuannya kita harus mengurangkan 1 dikurangi 9. Karena tidak bisa, kita akan meminjam dari puluhannya adik-adik. Kita akan meminjam 1 puluhan sehingga puluhannya tersisa 6 yang sebenarnya adalah 60. Kemudian karena meminjam 1 puluhan maka angka 1 pada satuannya ini menjadi 11. Nah, kemudian kita mulai mengurangkannya adik-adik. 11 dikurangi 9 adalah 2. Kemudian 6 dikurangi 5 adalah 1. Dan 9 dikurangi 6 adalah 3. 312. Hasilnya sama adik-adik. Ya, adik-adik, di video kali ini kita akan melakukan pengurangan di mana saya sudah membuatnya 2 versi adik-adik ya. Di sini kita punya 913 dikurangi dengan 286. Di mana angka 9 di sini merupakan 900 ya adik-adik, ia menempati nilai tempat ratusan, dan angka 1 di sini menempati nilai tempat puluhan. Jadi 10, dan angka 3 di sini menempati nilai tempat satuan. Jadi 913 itu sama dengan 900 ditambah 10 ditambah 3. Demikian juga dengan 286 adik-adik, itu sama dengan 200 ditambah 80 ditambah 6 ya. Nah, sekarang kita akan coba langsung menguranginya. Bila adik-adik lihat, kita akan selalu melakukan pengurangan mulai dari angka yang menempati nilai tempat satuan terlebih dahulu ya. Di sini kita punya 3 dikurangi 6. Bagaimana bisa kita mengambil 6 dari 3 ya adik-adik ya? Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita akan meminjam dari nilai tempat puluhan yang ada. Oke, sekarang kita akan coba nih adik-adik ya. Kita akan pinjam 10 dari nilai tempat puluhan yang ada di sini. Jadi 10 diambil 10, sisanya 0 ya adik-adik. Dan sekarang 10 yang sudah kita pinjam akan kita pinjamkan ke satuan yang ada. Jadi 10 ditambah 3 di sini kita punya 13. Nah, tapi sekarang kita punya masalah yang lebih sulit lagi nih berarti ya. Bagaimana caranya kita akan mengurangi 0 dikurang 80? Kita harus pinjam lagi adik-adik. Kita pinjam dari nilai tempat ratusan yang ada di sini, berarti 900 akan kita pinjam 100, sisanya tinggal 800 ya. Jadi sekarang 100 akan kita pinjamkan ke 0 yang ada, jadi 100.
800 ditambah 100 ditambah 13 hasilnya akan tetap 913. Tidak mengurangi nilai atau mengubah nilai 913 ya adik-adik. Coba sekarang, berarti sudah dapat kita langsung melakukan pengurangan ya. Kita akan mulai dari 13 dikurangi 6, kita punya 7. Dinilai tempat satuan berarti. Lalu 100 dikurangi 80 itu sama dengan 20. Dan 800 dikurangi 200 sama dengan 600. Jadi sekarang kita punya 600 ditambah 20 ditambah 7 yang sama dengan 627. Ayo sekarang kita akan coba lakukan teknik yang sama dalam bentuk pendeknya ya adik-adik ya. Kita tidak perlu membuat pengurangan bentuk panjang. Langsung saja dari sini kita punya 3 dikurang 6 berarti kita harus pinjam 10. Jadi kita punya sekarang 10 ditambah 3 sama dengan 13. Nah, yang kita dapat langsung lihat di sini 0 tidak dapat dikurangi 8, jadi kita harus pinjam lagi. Jadi kita pinjam 9 kita pinjam 1 atau 1 ratusan kita pindahkan ya adik-adik ya ke nilai tempat 0 puluhan yang ada. Kita pinjamkan menjadi 10 puluhan ya adik-adik ya. 10 puluhan itu kan sama dengan 1 ratusan. Jadi kita dapat kurangi sekarang. 13 dikurang 6 sama dengan 7. Lalu 10 dikurangi 8 sama dengan 2, yang artinya itu 20-an ya adik-adik. Sama seperti bentuk panjang kita lihat. Lalu 8 dikurangi 2, itu sama dengan 6. Jadi hasil akhir yang kita punya dari 913 dikurangi 286 adalah 627. Sampai di sini adik-adik sudah paham ya? Nah, adik-adik sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, tentukan hasil pengurangan berikut ini. A. 482 dikurang 175 sama dengan B. 324 dikurang 265 sama dengan. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Mari bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman s.id/surveybdr. Untuk kamu yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456. Jangan lupa ajak orang tua dan gurumu juga ya. Adik-adik ingat selalu untuk rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.